Hai semua, selamat datang lagi di HMPD Podcast. Nah, sekarang balik lagi nih sama aku Disha, dan sekarang juga kita bakal ngobrol-ngobrol sama tamu yang gak kalah kerennya dari episode-episode kemarin. Tapi kalau di episode-episode kemarin kita udah ngobrol sama kakak-kakak yang berpengalaman banget di FK, kita sekarang bakal ngobrol sama teman-teman kita nih yang baru masuk FK dari angkatan 2020, yang katanya sih angkatan Corona. Langsung aja kita sambut teman-teman kita dari 2020, yaitu Satria dan Nabila. Hai! Halo Kak. Halo Kak, halo. Pertama-tama aku mau ngucapin selamat datang dulu di FK. Kan kalian baru banget masuk FK, berarti dunia baru juga kan. Terus aku pengen tanya pertanyaan yang sebenarnya nih sering ditanya orang sih, dan pastinya ditanya orang. Gimana perasaan kalian bisa masuk ke FKUB ini? Mungkin dari ladies first kali ya. Nabila dulu deh. Oh, aku dulu. Oke. Jujur happy banget. Kenapa? Karena kalau kita misalnya throwback gitu kan ya Kak, kayak beneran ternyata bisa jadi mathstud beneran gitu. Kayak kalau misalnya dari kecil cita-cita mau jadi apa, jadi dokter, kayak yakin bisa nggak ya gitu. Apalagi kalau SMA ditanyain mau fakultas apa, FK, terus kayak semangat ya kelas 12-nya, senggol-senggolan SNM, berjuang di SBM dan lain-lain gitu. Jadi happy banget bisa jadi mathstud beneran, apalagi di IB. Selamat deh kalau gitu, kalau emang udah cita-cita dari kecil. Semoga bertahan ya di FK ya. Amin. Kalau dari Satria gimana Sat, perasaannya bisa masuk ke FKUB? Alhamdulillah, dapat kuliah. Nice. Simple ya? Simpel aja. Yang penting kalian seneng. Terus kan ini kalian baru kuliahnya online. Menurut kalian FKUB itu kayak gimana? Gantian deh dari Satria sekarang. Waduh, maksudnya gimana nih Kak? FKUB-nya diapain nih? Kita buka dari mananya nih? Pandangan kalian tentang FKUB. FKUB itu kampus yang gini gitu. Kalau dari aku sih pasti apa ya, kampusnya keren sih. Terus kan kemarin survei gitu ke Malang gitu, wah FK yang mana ya? Wah gedungnya kok tinggi sekali gitu. Asik sih kelihatannya. Tapi bohong. Kalau dari Nabila gimana? Udah sempet survei ke Malang belum? Belum sih Kak, kebetulan mungkin pernah ke Malang tapi belum pernah ke UB-nya gitu. Tapi pas aku first impression ke FKUB pas ngadepin online itu keren sih, karena kan nggak semua kampus juga bisa adaptif sama kita yang COVID sekarang gini kan. Terus kayak pertama kali amaze aja, oh ternyata bisa ya kita mau nge-ekstraksi DNA pakai virtual lab dan semuanya tuh udah tersedia gitu, kayak oh bisa, ternyata keren banget gitu. Iya, bahasanya virtual lab, ekstraksi DNA. Ini aku aja pusing dengar. Sakit kepala di sini. Di sini? Atau di sini? Tenang, sakit kepala satu solusinya. Minum Pricon. Mungkin nanti kalau misalnya udah offline, Satria bisa ngajak Nabila tour guide kali ya. Tour guide kali bisa ngajak Satria muter-muter. Gimana sih? Maksudnya Satria bisa ngajak Nabila muter-muter FKUB jadi tour guide-nya, gimana Sat? Keliling-keliling Malang aja deh kayaknya, keliling Jawa Timur. Oh boleh banget. Terus nih lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalian kan baru masuk kuliah. Nah kuliah nih emang pasti beda banget kan sama SMA. Kerasa nggak bedanya? Wih. Dan perbedaannya apa yang kalian rasain banget? Wih. Siapa nih yang jawab duluan? Aku bebasin. Siapa dulu nih? Oke. Aku dulu aja deh. Boleh. Kalau di SMA dulu nggak pernah belajar sih, memang kayak anak nakal, nggak nakal juga sih, anak organisasi gitu. Terus nggak pernah belajar, kalau ngikut kelas ya ngikut kelas aja, dan itu tidak bisa dipraktekkan di FK ternyata. Meskipun sudah memperhatikan, sudah mencatat, nilainya juga
Subhanallah, indah sekali. Nanti juga ada kolegium kok. Semester 2 juga kalian udah masuk kolegium, bisa jadi anak organisasi lagi. Alhamdulillah, sumpeknya nanti diimbangin sepertinya itu. Ya, benar. Kalau Nabila gimana, Nab? Perbedaannya sama SMA? To be honest, Kak, beda banget. Karena kalau di kuliah tuh kayak kita ngandelin kecerdasan pribadi banget kan. Sedangkan kalau SMA tuh, jujur aku dulu bukan yang ambis banget. Walaupun kayak teman-temanku semua yang ambis tuh aku bukan salah satunya gitu. Yang kayak belajar mulu gitu, enggak. Kerjaannya main, nongkrong sana sini, ngumpul, rapat, nyiapin pensi dan lain-lain. Ya bener kayak Satria tadi, organisasi dan lain-lain. Itu mungkin nyita waktu, tapi kayak aku lebih enjoy di sana loh gitu. Sedangkan kalau di FK bukan nggak bisa nurutin enjoy-nya lagi di mana, kayak mau nggak mau harus enjoy dengan 2B, dengan abdomen dan kawan-kawannya gitu. Jadi harus fokus dan itu berubah banget sih. Belum lagi jadwalnya yang padat, ada ujian tiap minggu, ada praktikum, tugas, TBL, dan lain-lain. Parah banget itu, parah banget. Ya, sepakat. Kan kalian nih berarti pertama kali masuk FK tuh online. Kalian susah nggak sih kalau misalnya buat berbaur sama teman-temannya atau kayak misalnya diskusi tentang pelajaran deh, itu bisa nggak? Atau agak sulit? Monggo. Boleh Nabila, kayaknya udah pengen banget ngomong. Kalau dari aku pribadi, apalagi online, mungkin emang butuh pengadaptasian lebih gitu kan. Karena kan kalau misalnya kita online, kita ngandelin social text live gitu. Kayak kalau sekarang anak-anak sekarang nyebutnya typing cantik, typing ganteng gitu. Itu tuh kata orang merepresentasikan karakter, tapi menurut aku no way kalau misalnya kita ketemu di Zoom gitu. Kita ngobrol, kita nyampein materi, atau kayak kita saling ngajarin atau tuker, debat Repsol, enggak ini jawabannya B, ini jawabannya C gitu. Itu kan beda sama kita ngobrol di teks sama kita bener-bener ngumpul gitu. Jadi kerasa banget bedanya, tapi ya mau nggak mau, cuman alhamdulillah bisa beradaptasi dengan baik, bisa tetap bergaul walaupun sekedar di Zoom. Mantap! Ada bapak-bapak teman-teman. Kalau Satria gimana? Kalau dari aku sih Kak, sukanya sih ya kayak Nabila sih, nongkrong, bertemu langsung, membaca gestur tubuh, itu kan lebih asik gitu. Kita bisa kemana-mana, bisa ngomongnya, waktunya itu lama gitu loh, bisa membahas sesuatu yang nggak harus pelajaran gitu. Kalau di Zoom kan, ya kalau mau belajar juga nanti niatnya juga belajar, cuman isinya itu kontennya itu bukan belajar. Kita memang butuh asupan sambat, butuh asupan gibah, apalagi kalau ada angkatan tiba-tiba kayak, wah ada apa tuh, siapa yang deket siapa tuh, itu asik banget. Dan ini ngelek jaringan Telkomsel macam tak. 12 seconds later. Saat kamu nge-lag, Rasat, mukanya diem, ya nggak, Nap? Gue nggak sih? Apa di aku doang ya, Kak? Iya, di aku juga. Beneran? Beneran. Emang lag? Diem doang. 6.5 hours later. IndiHome memang mantap. Makanya First Media, Kak. First Media. Aduh, First Media tambah ada karu-karuan di sini. Allah. Oke. Nah, terus kan kita udah ngebahas tentang teman ya tadi. Kalau misalnya ospeknya, menurut kalian gimana ospek online? Satria mungkin bisa ngejelasin. Perasaannya ikut ospek online. Alhamdulillah bisa merasakan ospek online. Kita mencari jurnal, kita resum jurnal. Itu sebuah pengalaman yang baru dan berulang sepertinya. Sebuah loophole itu deh. Subhanallah, nulisnya 10 halaman akhirnya totalnya itu. Tapi ya diniatin belajar juga. Kita tahu pelajarannya itu apa, penyakitnya apa, itu materi apa, ya harus diniatin belajar sih. Kalau misalnya cuma niatin ngerjain tugas ospek kayaknya bakal jadi berat banget sih kalau menurutku. Baca berarti jurnalnya ya, dibaca dan dipahami, bukan cuma ditulis. Benar sekali. Kalau Nabila gimana ospek online-nya? Ospek, kalau kata orang-orang kan ospek merepresentasikan 4 tahun bertahan di UNIF ya, yang kayak ibaratnya pelantikan dari siswa jadi mahasiswa gitu kan. Nah, walaupun online kayak pelantikannya kurang terasa gitu, cuman buat
berasa menaikkan kapabilitas sebagai seorang mahasiswa yang nulis 20 halaman menggunakan tinta biru, apalagi kalau dapat TOEFL gitu kan, itu tuh sangat kayak iya aku menjadi mahasiswa, aku harus menulis dengan banyak dan aku harus bisa mengerjakan sampai jam 2 pagi gitu, yang kayak oke, kita harus berlatih di sini gitu. Dan Berarti udah kerasa dong vibes med studnya yang kayak belajar non-stop, menulis non-stop, membaca non-stop. Satria yang tidur 30 menit sehari kayaknya udah kerasa sih, Kak. Aduh, itu tidak sehat. Itu belajar atau main, Sat? Tapi Sat? Itu belajar itu, tidur di bantalan Sobota dan Netter. Oh, alhamdulillah. Semoga bisa ketransfer sih kalau kayak gitu. Dengar-dengar itu tipsnya, San. Kalau bisa di blender kita minum itu, Kak. Biar masuk gitu. Gimana cara biar masuk? Oke, terus lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Dengan tata cara kuliah online selama ini, menurut kalian gimana? Kalian kaget nggak pertama? Pasti kaget sih sebenarnya. Cuman aku pengen denger aja pendapat kalian tentang tata cara kuliah online di FKUB. Mungkin dari Nabila? Dari aku, tata cara kuliah online itu tadi sih, balik lagi. Kayak pertama, kalau misalnya kita lihat dari mahasiswanya, mungkin ya kayak mata dipaksa untuk siap menatap layar laptop, pinggang dipaksa untuk ayo duduk nggak boleh pecicilan gitu kan, apalagi yang kayak hobinya jalan-jalan, mungkin kayak aku sama Satria yang hobinya nongkrong gitu. Itu kalau misalnya kita ketemu di depan laptop lama, itu kan kayak suatu hal yang butuh effort lebih gitu kan ya gitu. Nah tapi buat fasilitas sendiri secara online menurut aku udah sangat-sangat memadai, karena keren aja gitu bisa mengintegrasikan semuanya dalam satu kali kuliah, walaupun dari jam 7 pagi sampai jam 5:30 gitu ya. Tapi kan kayak semuanya tuh berjalan dan bisa ya ilmu praktis sepraktek FK disimplifikasi, diefisiensi jadi online. Pertama kali kaget mungkin, tapi lama-lama mungkin terbiasa. Nabila, jawaban kamu keren-keren banget dari tadi. Bahasanya tinggi-tinggi banget ya. Susah memang. Anak keren susah. Nongkrongnya di mana nih kamu, Nat? Di perpustakaan apa di kafe-kafe ya? Kok bahasanya bisa setinggi ini? Oke, kalau Satria gimana, Sat? Tentang kuliah online, tata caranya bikin kamu semangat atau malah agak kayak ngantuk-ngantuk gitu? Pertamanya sih harus di garis besarin, di bold, di italic, di underline. Kalau misalnya aku itu nggak suka belajar sama sekali. Jadi kayak, waduh, pertama kali masuk FK itu kayak, ya selamat datang di BMS 1, ya silakan baca buku ini. Apa ya dibaca ya? Terus PPT-nya tiba-tiba 100 halaman. Wow, 100. Kayaknya total dari PPT yang ada ada di kuliah sama PPT yang aku buat seumur hidup itu masih banyak PPT yang ada di kuliah. Jadi kayak ya kaget sih pasti. Cuman aku yang pertamanya background-nya itu bukan mau FK, terus aku bisa menikmati dengan menikmati lumayan lah. Aku menikmati dengan gimana sih anak FK ini belajarnya, terus belajarnya ternyata ya lumayan asik. Ternyata kalau belajar itu asik, aku baru tahu kalau belajar itu asik. Ya kayak gitu sih, kayaknya online lebih membuat aku membuka mata hatiku untuk belajar lebih. Berat. Emang harus diasikin sih kalau belajar di FK. Kalau dibawa stres malah kita yang kalah sama pelajarannya. Nah, dari kuliah online selama ini kalian ada kayak keluh kesah gitu nggak? Coba cerita. Satria kan mukanya udah sangat mengeluh. Kalau sambat ini jagonya sambat ini. Gimana? Mata perih, punggung berasa orang tua. Aduh, apalagi ya, tidur kurang, wajah rasanya panas terkena cahaya lampu dan cahaya laptop. Waduh, itu fix sakit semua rasanya. Karena apa ya? Karena biasanya itu kan kita jalan kemana? Kita apa ya, orangnya kan aktif kayak kalau aku sendiri kayak suka jalan-jalan gitu kan. Belajar itu kayak tiba-tiba buka buku misalnya di kantin, misalnya tiba-tiba buka buku di mana gitu. Ini kayak ya di kamar aja, terkunci di kamar dengan lingkungan yang seperti ini saja. Kalau misalnya lampu mati ya lampu mati, kalau misalnya wifi-nya error ya wifi-nya error. Ya banyak sih gangguannya, apalagi kayak orangnya nggak bisa diem gitu loh. Kayak pengen ngomong
ngomong apa terus tiba-tiba terbatasi oleh ada coronanya ini, terus terbatasi oleh ya Zoom-nya cuman bisa berkumpul di waktu kuliah gitu kan, nggak bisa ngobrol-ngobrol. Kalau misalnya offline gitu kan kayak kita bisa ngomong kamu paham tak, jadi kita cuman bisanya ya kayak private chat gitu, tiba-tiba nanti private chat tiba-tiba ada yang di to everyone itu, waduh keren itu, pasti nanti grup langsung rame itu, langsung itu ngirim ke siapa ya, itu kok kayak gitu ya, aduh itu. Tapi asik sih, overall asik, tapi banyak sambatnya juga pasti buat tubuh, apalagi mata. Kurang tidur, kena cahaya lampu, kena laptop, waduh, nggak kuat itu memang. Ada kopi. Belum lagi kalau misalnya sinyal lagi error, terus tiba-tiba ada absen atau mau di screenshot, wah makin bubar. Aduh, tuh. Lupa GCR biasanya. Iya. GCR-nya, ada absen guys, ada absen. Wah. Kok notifnya nggak ada, tiba-tiba kok udah absen gitu. Kok sudah waktunya, dunia kok udah lewat, loh kok gak ada yang ngabarin, aduh itu. Sinyal adalah kunci. Kalau misalnya nggak ada sinyal, waduh susah banget memang. Emang kalau online tuh koneksi menentukan prestasi. Kalau Nabila gimana Nabila sambatnya? Pasti sebenarnya mirip-mirip Satria sih. Iya Kak, bener banget. Kayak kalau mau disambatin tuh kayak mau dibikin list tuh nggak muat gitu, mau buku setebal Sherwood gitu yang beribu-ribu halaman tuh kayak nggak muat. Cuman ada satu hal yang kalau di highlight ini kayak berubah banget terjadi dari SMA ke kuliah, itu tentang mata pelajaran. Karena kebetulan pribadi aku di waktu SMA aku cuman 2 suka mata pelajaran, aku cuma suka math sama biology. Terus pas di FK bener-bener ketemu biologi doang tuh rasanya kayak nikmatnya belajar ya kalau misalnya kita mau pelajarin, nggak yang ketemu sejarah, fisika, kimia banget gitu ya, walaupun aku biokim gitu ya. Gitu, jadi kayak ya di sisi lain selain sambatnya yang luar biasa gitu kan, kayak alhamdulillah ada yang setidaknya walaupun berat tapi jalan ini tuh enjoy dan masih bisa diperjuangkan gitu kalau emang kita mau. Emang FK emang ya pasti nggak jauh-jauh lah dari biologi, dan kita harus banget tuh enjoy di biologi.